Kamu tidak boleh berjualan di sini. Berkemas sekarang, atau saya sita barang-barangmu. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa kita kirimkan solawat untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Polisi ini tidak tahu, wanita yang ia bentak di tengah jalan pada siang yang panas itu ternyata bukan wanita biasa. Satu bentakan yang ia anggap sepele, satu dorongan yang ia kira akan membuat semua orang takut, justru menjadi awal dari runtuhnya nama baik, jabatan, dan kekuasaan yang selama ini ia banggakan. Jadi sebelum kita masuk lebih jauh ke dalam cerita yang penuh ketegangan, fitnah, dan pembalasan yang tak terduga ini, jangan lupa bantu channel ini dengan cara subscribe, like, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Karena dukungan kalian sangat berarti agar kami bisa terus menghadirkan kisah-kisah menarik, penuh pelajaran, dan tentu saja bikin penasaran sampai akhir. Siang itu, langit tampak terik dan jalanan kota kecil itu dipenuhi debu yang beterbangan. Orang-orang berlalu lalang seperti biasa. Pedagang kaki lima sibuk melayani pembeli, anak-anak muda duduk di warung sambil bercanda, sementara kendaraan terus melintas di jalan utama yang membelah pasar. Di tengah hiruk-pikuk itu, berdiri seorang wanita muda bernama Alia. Alia bukan tipe orang yang suka mencari perhatian. Ia berpakaian sederhana, wajahnya tenang, dan gerak-geriknya menunjukkan ia terbiasa menahan diri. Di tangannya ada dua kantong belanja, dan sebuah map coklat tua yang tampak dijaga dengan sangat hati-hati. Dari luar, tak ada yang terlihat istimewa dari dirinya. Ia hanya tampak seperti perempuan biasa yang baru saja pulang dari suatu urusan penting. Namun hari itu, nasib seperti sengaja menunggu Alia di persimpangan jalan. Di sisi lain jalan, seorang pria berseragam bernama Brahma berdiri dengan wajah angkuh. Ia dikenal masyarakat sekitar sebagai sosok yang keras, suka membentak, dan jarang sekali bicara dengan sopan. Banyak orang takut padanya, bukan karena hormat, tapi karena enggan berurusan panjang. Orang seperti Brahma selalu merasa dirinya lebih tinggi dari orang-orang yang ia hadapi. Dan hari itu, matanya tertuju pada Alia. Awalnya hanya karena hal sepele, sebuah sepeda motor berhenti mendadak di dekat trotoar, membuat arus kendaraan sedikit tersendat. Alia yang sedang menyeberang refleks mundur selangkah. Salah satu kantong belanjanya jatuh, buah-buahan bergulir ke jalan, dan map coklat di tangannya hampir ikut terlepas. Belum sempat ia menunduk untuk mengambil barang-barangnya, suara keras terdengar memecah keramaian. "Hei, kamu buta ya? Jalan seenaknya begini," bentak Brahma dari kejauhan. Semua kepala menoleh. Beberapa orang yang tadinya sibuk mendadak diam. Alia mengangkat wajahnya, kaget, namun tetap berusaha tenang. "Maaf pak, saya tadi menghindari motor." Alasan, potong Brahma sambil melangkah cepat. "Kalau bikin macet ya salahmu, mau cari ribut." Nadanya kasar, wajahnya penuh rasa berkuasa. Ia berdiri sangat dekat di depan Alia, membuat perempuan itu mundur setengah langkah. Orang-orang di sekitar saling pandang, tapi tak ada yang berani mendekat. Alia menarik napas panjang. "Saya tidak cari masalah, barang saya jatuh saya hanya mau ambil." Brahma menepis salah satu kantong yang hendak Alia ambil hingga isinya berhamburan lagi. "Jangan banyak bicara." Disitulah suasana berubah. Bukan hanya karena bentakan itu semakin keras, tapi karena ada sesuatu di mata Alia yang tiba-tiba berubah. Tenang, tapi tajam. Bukan takut, bukan marah meledak-ledak, melainkan sikap seseorang yang selama ini memilih diam, namun tahu kapan harus berdiri. Dan tidak ada seorang pun di sana yang menyangka bahwa beberapa menit setelah kejadian itu, video rekamannya akan menyebar kemana-mana. Nama Brahma akan jadi pembicaraan, dan satu persatu rahasia yang selama ini ia sembunyikan akan terbuka seperti pintu yang dipaksa oleh badai. Alia menunduk, memungut satu demi satu buah yang jatuh ke aspal panas. Seorang anak kecil yang melihat itu sempat ingin membantu, tapi ibunya buru-buru menarik tangannya menjauh. Semua orang tahu, kalau sudah berurusan dengan Brahma, lebih baik jangan ikut campur. Namun Brahma justru semakin menjadi-jadi. Ia menatap map coklat yang berada di tangan Alia dengan curiga. "Itu apa?" tanyanya ketus. "Dokumen," jawab Alia singkat. "Dokumen apa?" "Itu urusan pribadi." Wajah Brahma mengeras. Ia merasa tertantang karena Alia tidak langsung menunduk dan gemetar seperti kebanyakan orang. Dengan gerakan cepat, ia meraih map itu dari tangan Alia.
Pak, jangan!" Alia spontan menarik kembali map tersebut. Brahma tersinggung. "Berani kamu melawan?" "Saya tidak melawan, itu milik saya." Kerumunan mulai membesar. Beberapa orang mengeluarkan ponsel, diam-diam merekam. Alia masih berusaha bicara baik-baik, tapi Brahma yang sudah dikuasai ego justru menuduh macam-macam. "Jangan-jangan dokumen palsu. Jangan-jangan kamu bawa barang ilegal. Mukamu saja sudah mencurigakan." Alia menatap lurus ke matanya. "Jangan asal tuduh." Kalimat itu seperti menyulut api. Brahma mendorong bahu Alia cukup keras, hingga perempuan itu oleng ke samping dan hampir jatuh. Salah satu lututnya membentur trotoar. Suara riuh langsung terdengar dari orang-orang. Ada yang terkejut, ada yang berbisik, tapi tetap belum ada yang berani maju. Dari balik kerumunan, seorang pemuda kurus bernama Rian, adik Alia yang baru datang dari arah warung, langsung berlari. "Kak!" teriaknya panik. Ia membantu Alia berdiri. Wajah Rian memerah melihat kakaknya diperlakukan seperti itu. "Kenapa didorong, Pak? Kakak saya salah apa?" Brahma melirik sinis. "Oh, bawa bala bantuan sekarang." "Kami cuma mau pulang," kata Rian. Namun emosi anak muda itu sudah memuncak. Ketika Brahma kembali hendak merebut map di tangan Alia, Rian refleks menahan lengannya. Gerakan itu kecil, hanya menepis tangan Brahma agar tidak menyentuh kakaknya lagi. Tapi Brahma yang sudah haus panggung langsung berteriak, "Lawan petugas! Lihat ini, saya diserang!" Padahal semua orang tahu yang sejak tadi agresif adalah Brahma sendiri. Rian menggertakkan gigi. "Jangan sentuh kakak saya." "Kalau saya sentuh memang kenapa?" kata Brahma sambil mendorong dada Rian. Dorongan itu membuat Rian terhuyung. Kerumunan makin tegang. Alia berdiri di antara keduanya, mencoba menahan situasi. "Rian, cukup," bisiknya. Tapi Brahma justru menoyor kepala Rian dengan kasar. Di detik itulah ledakan konflik terjadi. Rian yang tak tahan melihat kakaknya diperlakukan semena-mena dan dirinya dipukul di depan umum, refleks menangkap lengan Brahma saat pria itu hendak mengayunkan tangan lagi. Dengan gerakan cepat yang tampak hasil latihan bela diri, Rian memutar tubuh, mengunci pergelangan tangan Brahma, lalu menjatuhkan pria berseragam itu ke tanah dalam satu gerakan bersih. Buk! Bukan pukulan brutal, bukan pengeroyokan, hanya gerakan singkat, tepat dan cukup untuk melumpuhkan tanpa membuat luka berat. Tapi pemandangan itu cukup membuat semua orang terbelalak. Brahma yang selama ini selalu berdiri di posisi menekan, kini justru tergeletak dengan wajah penuh kaget. "Jangan paksa saya bela diri," kata Rian dengan napas berat. Seketika, suasana pasar meledak oleh seruan dan bisik-bisik. Ada yang kagum, ada yang takut, ada yang langsung mundur menjauh. Alia memejamkan mata sejenak, seolah sudah tahu masalah ini tidak akan berhenti di situ. Dan benar saja, dalam hitungan jam, video kejadian itu menyebar kemana-mana. Potongan pertama memperlihatkan Brahma membentak Alia. Potongan kedua menunjukkan dorongan kasar hingga Alia hampir jatuh. Lalu potongan ketiga, yang paling banyak diulang-ulang, menampilkan Rian melumpuhkan Brahma dengan gerakan cepat, disusul teriakan orang-orang. Judul-judul sensasional mulai bermunculan di berbagai akun. Wanita dibentak di jalan, petugas tumbang di tangan pemuda misterius. Siapa wanita yang berani melawan? Penyalahgunaan wewenang atau pembangkangan? Warga kota kecil itu langsung terbelah. Sebagian memuji keberanian Alia dan Rian, sebagian lagi menyalahkan mereka karena dianggap berani melawan petugas berseragam. Dalam semalam, nama Alia jadi pembicaraan di mana-mana. Tapi yang lebih mengejutkan lagi, beberapa orang yang melihat wajah Alia di video mulai saling berbisik. Ada yang merasa pernah melihatnya, ada yang bilang wanita itu bukan orang biasa. Ada juga yang mengingat satu peristiwa lama yang pernah nyaris hilang dari ingatan banyak orang. Sementara itu, Brahma yang pulang dengan rasa malu dan amarah membara tidak tinggal diam. Baginya, bukan benturan kecil di jalan yang paling menyakitkan, tapi kenyataan bahwa untuk pertama kalinya ia dipermalukan di depan orang banyak. Dan orang seperti Brahma tidak suka kalah. Malam itu hujan turun deras.
Di rumah kecil yang sederhana, Alia duduk menatap jendela dengan wajah lelah. Rian mondar-mandir gelisah. "Maaf Kak, kalau aku tadi nggak emosi mungkin nggak akan begini." Alia menatap adiknya. "Kamu cuma melindungi aku. Tapi sekarang videonya kemana-mana." Alia menunduk menatap map coklat yang sejak tadi ada di meja. "Masalahnya bukan cuma video, Rian. Orang itu pasti tidak akan diam." "Apa kita lapor?" Alia diam sesaat, lalu ia membuka map itu perlahan. Di dalamnya ada beberapa salinan dokumen, foto, dan catatan yang tersusun rapi. Rian menatap bingung. "Itu apa?" Alia menjawab pelan namun suaranya tegas. "Itu alasan kenapa aku sebenarnya datang ke kota ini." Rian menelan ludah. Ia belum pernah melihat kakaknya seserius itu. "Aku sudah lama mengumpulkan bukti tentang orang-orang yang menyalahgunakan kekuasaan. Bukan cuma satu orang. Dan aku rasa pria tadi salah satunya." Hujan di luar semakin deras. Petir menyambar jauh di langit malam. Dan tanpa mereka sadari, sejak video itu menyebar, ada banyak mata yang mulai mengawasi rumah mereka. Keesokan paginya, suasana di kota itu berubah seperti sarang lebah yang diusik. Warung-warung membicarakan kejadian kemarin. Grup pesan singkat penuh perdebatan. Orang-orang yang selama ini diam, kini mulai berani bersuara. Ada pedagang yang mengaku pernah dipaksa memberi uang. Ada tukang parkir yang pernah dihina. Ada ibu-ibu yang bilang pernah melihat Brahma mempermalukan orang kecil hanya karena persoalan sepele. Namun di sisi lain, narasi tandingan mulai dibentuk. Di sebuah kantor berlampu dingin, Brahma duduk bersama beberapa orang yang jelas berpakaian rapi, namun bicara dengan nada licin. Salah satu dari mereka, pria bernama Surya, dikenal pandai memainkan opini. Ia tidak memakai seragam, tapi pengaruhnya terasa. "Masalah begini jangan dilawan dengan emosi," kata Surya sambil menyandarkan tubuh di kursi. "Lawan dengan cerita." "Mereka merekam saya setengah-setengah," geram Brahma. "Mereka harus dibungkam." "Tenang, kita putar dulu. Buat seolah-olah perempuan itu provokator. Adiknya pelaku kekerasan. Sebar potongan yang menguntungkan kita. Kalau tidak cukup?" Surya tersenyum tipis. "Kita punya orang media. Kita punya akun-akun yang bisa menggiring opini. Dan kita tahu cara membuat publik lupa." Beberapa jam kemudian, mulailah perang narasi. Muncul video baru yang dipotong sedemikian rupa. Bagian ketika Alia didorong dihapus. Yang ditonjolkan hanya momen Rian menjatuhkan Brahma. Caption-caption provokatif tersebar. Petugas diserang preman berkedok korban. Wanita misterius bawa dokumen mencurigakan. Keributan diduga sudah direncanakan. Nama Alia mulai diseret kemana-mana. Ada yang menuduh ia bagian dari kelompok tertentu. Ada yang bilang ia sengaja mencari panggung. Bahkan ada yang menebar isu keji bahwa Alia memanfaatkan wajah lembutnya untuk memancing simpati. Saat itulah tekanan mulai masuk lebih dalam. Rumah kecil Alia didatangi dua orang tak dikenal pada sore hari. Mereka hanya berdiri di depan pagar, menatap tanpa bicara, lalu pergi setelah beberapa menit. Malam harinya, nomor asing terus menelpon. Kadang diam, kadang hanya tertawa pendek sebelum memutuskan sambungan. Rian yang semula berani mulai gelisah. "Mereka sengaja bikin kita takut." Alia masih berusaha kuat, namun saat ibunya, seorang perempuan tua yang tinggal bersama mereka, hampir pingsan karena mendengar kabar fitnah yang menyebar, beban itu terasa jauh lebih berat. Belum cukup sampai di situ. Alia juga dipanggil oleh atasannya di sebuah lembaga sosial kecil tempat ia bekerja sebagai peneliti lapangan. Panggilan itu singkat tapi menusuk. "Alia, saya percaya kamu anak baik. Tapi nama lembaga ini sedang ikut disebut-sebut. Ada tekanan dari banyak arah. Mereka ingin kita menjauh dari kasusmu." Alia memandang meja dengan rahang mengeras. "Jadi saya harus berhenti? Atau setidaknya menenangkan situasi dulu?" Perempuan itu pulang dengan langkah berat. Di luar gedung, langit sore berwarna abu-abu. Angin dingin bertiup membawa debu dan daun-daun kering ke trotoar. Rasanya seperti seluruh kota sedang mendorongnya ke sudut. Malamnya,
Rian duduk di lantai dekat ibunya yang sedang beristighfar pelan. Wajah anak muda itu diliputi rasa bersalah. Semua ini gara-gara aku, Kak. Kalau aku nggak menjatuhkan dia, mungkin kita nggak akan diserang begini. Alia duduk di samping adiknya. Bukan kamu penyebabnya. Orang-orang seperti itu memang akan mencari alasan untuk menekan siapapun yang tidak tunduk. Tapi mereka sudah sampai ke rumah. Alia menatap wajah Rian yang pucat. Dengar, yang paling mereka harapkan sekarang adalah kita takut dan berhenti. Rian terdiam. Lalu Alia membuka lagi map coklat itu. Kali ini, ia keluarkan seluruh isinya. Foto-foto transaksi mencurigakan, salinan laporan warga, catatan waktu dan tempat pertemuan rahasia, rekaman suara dalam sebuah flash disk kecil. Rian menatap takjub sekaligus bingung. Kak, sejak kapan kamu punya semua ini? Sejak lama. Tapi kenapa kamu nggak pernah cerita? Alia menarik nafas. Karena aku belum yakin siapa yang bisa dipercaya. Ternyata, selama beberapa bulan terakhir, Alia diam-diam membantu seorang lelaki tua bernama Pak Hasan, mantan pegawai arsip yang pernah melihat banyak penyimpangan sebelum akhirnya dipaksa pensiun. Pak Hasan adalah sosok pendiam yang selama ini menyimpan dokumen-dokumen yang bisa menyeret banyak nama, dan salah satu nama yang paling sering muncul adalah Brahma. Brahma bukan cuma kasar di jalan, dia bagian kecil dari rantai yang lebih besar. Jadi video kemarin bisa jadi pintu masuk. Namun menggunakan pintu itu bukan hal mudah, karena begitu publik mulai memperhatikan, pihak lawan juga bergerak semakin agresif. Besoknya, media datang. Kamera-kamera muncul di sekitar pasar tempat kejadian. Wartawan mewawancarai pedagang, warga, saksi mata. Opini publik semakin liar. Sebagian menyebut Alia korban, sebagian menyebutnya provokator. Semua orang seolah punya versi sendiri. Lalu di tengah kekacauan itu, sebuah momen kecil mengubah arah. Seorang ibu penjual sayur yang wajahnya terekam samar dalam video awal, akhirnya berani bicara di depan kamera. Suaranya gemetar tapi jelas. Saya lihat sendiri, perempuan itu didorong duluan. Anak mudanya cuma nolong. Setelah itu, satu orang lain ikut bersuara. Lalu 2, lalu 5. Seperti bendungan yang mulai retak, keberanian warga muncul satu persatu. Ada sopir angkut yang mengaku pernah dimintai uang. Ada pemilik kios yang selama ini diperas. Ada mantan rekan kerja Brahma yang diam-diam memberi informasi soal kebiasaan buruk pria itu. Bukti mulai terkumpul. Pak Hasan akhirnya datang malam-malam ke rumah Alia bawa tas hitam usang. Wajah lelaki tua itu tegang. Mereka sudah tahu saya masih simpan salinan, katanya pelan. Apa isi tas itu? Tanya Rian. Yang bisa membuat banyak orang tidak tidur nyenyak. Di dalam tas itu ada buku catatan lama, salinan transfer, dan satu dokumen penting, daftar nama orang-orang yang selama ini mendapat perlindungan dari jaringan Surya. Semua saling terhubung, Brahma hanyalah wajah yang terlihat di lapangan, sementara di belakangnya ada orang-orang yang jauh lebih licin. Alia menatap dokumen itu lama sekali. Tangannya sempat bergetar bukan karena takut, melainkan karena ia tahu setelah langkah ini diambil, tak akan ada jalan untuk mundur. 3 hari setelah kejadian di jalan itu, tekanan mencapai puncaknya. Pagi masih gelap ketika kaca jendela rumah Alia dilempari batu kecil yang dibungkus kertas. Rian berlari keluar, namun hanya menemukan jalanan kosong dan secarik tulisan. Berhenti sebelum keluargamu menyesal. Ibu mereka menangis. Rian marah, tapi Alia justru semakin tenang. Ia seperti sudah melewati titik takut. Dalam diam, ia menelpon beberapa saksi, menghubungi media yang masih mau bersikap netral, dan menyiapkan langkah terakhir. Hari itu diumumkan akan ada pertemuan terbuka di aula balai warga. Bukan sidang resmi, bukan pula panggung besar, tapi semua pihak diundang. Warga, perwakilan media, tokoh masyarakat, dan mereka yang namanya ikut terseret. Surya merasa itu kesempatan bagus untuk membersihkan citra. Brahma yakin ia masih bisa menekan keadaan. Mereka datang dengan langkah percaya diri. Aula itu penuh sesak.
Udara terasa panas walau kipas tua berputar di langit-langit. Kursi-kursi berderit, kamera-kamera siaga. Wajah-wajah penasaran menunggu siapa yang akan jatuh hari ini. Brahma masuk dengan dada dibusungkan, meski sorot matanya menyimpan gelisah. Surya duduk di baris depan, tenang seperti orang yang terbiasa mengendalikan keadaan. Sementara Alia datang belakangan, mengenakan pakaian sederhana yang sama seperti hari kejadian. Ia menggandeng ibunya masuk, diikuti Rian dan Pak Hasan. Bisik-bisik langsung menyebar. Itu dia, kelihatannya tenang sekali. Siapa sebenarnya wanita itu? Acara dimulai dengan pernyataan formal dari moderator. Lalu Surya berdiri lebih dulu, mengucapkan kalimat-kalimat licin tentang pentingnya menjaga ketertiban, menghormati petugas, dan tidak mudah percaya pada video yang telah dipotong-potong. Kita semua harus hati-hati, katanya. Hari ini banyak pihak memanfaatkan emosi publik. Jangan sampai institusi dan orang-orang yang bekerja menjaga masyarakat dihancurkan oleh opini yang belum tentu benar. Beberapa orang bertepuk tangan, tapi lebih banyak yang diam. Lalu Brahma mengambil mikrofon. Saya hanya menjalankan tugas, katanya. Saya dikeroyok dan dipermalukan. Sampai sekarang nama baik saya hancur karena fitnah. Alia menatap lurus ke arahnya, tidak berkedip. Ketika gilirannya berbicara tiba, aula mendadak senyap. Alia melangkah ke depan. Suaranya tidak keras, tapi jelas. Kalau hari ini saya berdiri di sini hanya untuk membela diri, mungkin saya tidak akan datang. Tapi saya berdiri di sini karena terlalu banyak orang yang selama ini dipaksa diam. Ia memandang satu persatu wajah warga. Benar, saya didorong. Adik saya benar, ia melindungi saya. Tapi yang lebih penting dari itu, kejadian hari itu membuka sesuatu yang selama ini ditutupi. Surya senyum kecil, seolah menunggu kesalahan. Tuduhan tanpa bukti hanya akan memperburuk keadaan. Alia menoleh padanya. Karena itu saya datang membawa bukti. Suasana berubah seketika. Rian maju membawa kotak kecil berisi salinan dokumen. Pak Hasan berdiri dengan tangan gemetar namun sorot mata mantap. Media langsung menyalakan kamera lebih dekat. Satu persatu bukti dibuka. Catatan pungutan liar, rekaman suara ancaman, foto pertemuan gelap, daftar nama korban, tanggal, angka, dan tanda tangan. Semua tersusun rapi. Bukan gosip, bukan emosi sesaat, melainkan pola penyimpangan yang berlangsung lama. Wajah Brahma mulai pucat. Surya masih berusaha bertahan. Dokumen seperti ini bisa dibuat siapa saja. Alia mengangguk. Betul, karena itu saya bawa saksi. Saksi pertama adalah ibu penjual sayur yang melihat langsung kejadian di jalan. Saksi kedua seorang sopir angkut yang pernah diperas Brahma. Saksi ketiga mantan rekan kerja yang menyimpan salinan laporan internal yang dulu sengaja dikubur. Dan ketika Pak Hasan maju ke depan, aula terasa semakin berat. Saya pernah bekerja di bagian arsip, katanya pelan. Saya menyimpan salinan ini karena saya tahu suatu hari orang-orang akan butuh kebenaran. Surya tegang. Anda sadar konsekuensi bicara seperti ini? Pak Hasan menatapnya tanpa gentar. Saya sudah terlalu lama diam. Satu demi satu warga bangkit dari kursi. Seorang pedagang, seorang tukang ojek, seorang janda tua. Mereka semua membawa cerita yang selama ini hanya dipendam karena takut. Kini mereka bicara, dan semakin banyak mereka bicara, semakin jelas pola kekuasaan yang selama ini menindas. Brahma tidak bisa lagi duduk tenang. Ia bangkit dari kursi dan menunjuk Alia dengan tangan gemetar. Kamu sengaja menjebak saya. Alia menatap dingin. Tidak, kamu sendiri yang menunjukkan siapa dirimu di depan banyak orang. Brahma melangkah maju, emosinya pecah. Tapi sebelum ia sempat mendekat, beberapa petugas pengawas independen yang sejak tadi berada di sisi aula berdiri. Rupanya diam-diam, Alia telah menyerahkan salinan bukti kepada mereka sebelum acara dimulai. Saudara Brahma, cukup, kata salah satu petugas tegas. Ini rekayasa.
teriak Brahma. Namun suaranya kini terdengar lemah. Tidak lagi menakutkan, tidak lagi berkuasa, hanya panik. Surya mencoba menyelinap keluar, tapi beberapa wartawan sudah menghadangnya dengan pertanyaan bertubi-tubi. Kamera mengejar wajahnya. Orang yang selama ini lihai memainkan narasi justru tertangkap dalam sorot lampu. Dan di tengah semua itu, identitas Alia akhirnya terbuka. Bukan sebagai pejabat, bukan sebagai orang kaya, bukan pula anak orang berpengaruh seperti yang selama ini dibisikkan warga. Namun sesuatu yang justru lebih kuat. Alia adalah relawan peneliti independen yang selama berbulan-bulan diam-diam membantu para korban mengumpulkan bukti penyalahgunaan kuasa. Ia datang bukan untuk mencari ribut, melainkan untuk menyerahkan berkas tambahan kepada pihak pengawas. Hari ketika ia dibentak di jalan, sebenarnya ia sedang membawa berkas terakhir yang bisa melengkapi seluruh rangkaian kasus. Semua terdiam. Karena ternyata wanita yang dianggap lemah, yang dikira bisa dibentak lalu disingkirkan, justru adalah orang yang selama ini sabar berjalan dari rumah ke rumah, mendengar tangis korban, mencatat ketidakadilan, dan menyimpan keberanian dalam diam. Bukan kekuasaan yang membuat Alia kuat, tapi keteguhan. Bukan backing besar yang membuatnya menang, tapi kebenaran yang ia jaga. Di luar aula, hujan turun lagi. Rintik-rintik menghentam atap seng, menciptakan bunyi seperti tepuk tangan panjang dari langit. Brahma akhirnya dibawa keluar untuk pemeriksaan lebih lanjut. Wajahnya kosong, tidak ada lagi arogansi yang tersisa. Surya tak berkutik, dan warga yang tadi datang dengan rasa takut pulang dengan dada lebih lega. Rian menatap kakaknya dengan mata berkaca-kaca. "Kak, aku baru paham sekarang. Dari awal kamu memang sudah siap." Alia senyum tipis. "Nggak ada yang benar-benar siap menghadapi orang jahat. Kita cuma memutuskan untuk tidak menyerah." Ibunya menggenggam Alia erat-erat. Ibu bangga. Alia menunduk, mengharu. Semua tekanan, ancaman, dan fitnah yang menimpa mereka beberapa hari terakhir seperti luruh perlahan bersama hujan. Malam itu kota terasa berbeda. Tidak lebih megah, tidak lebih ramai. Tapi ada satu hal yang berubah. Orang-orang yang selama ini merasa kecil dan tidak punya suara, akhirnya melihat bahwa ketakutan bisa dikalahkan jika kebenaran dipeluk bersama-sama. Video lama masih beredar, tapi kini maknanya sudah berubah. Bukan lagi sekadar tontonan tentang seorang pria berseragam yang tumbang di jalan, melainkan pengingat bahwa kesewenang-wenangan, sekecil apapun, bisa menjadi pintu terbukanya kebusukan yang lebih besar. Alia kembali ke rumah dengan langkah pelan. Ia meletakkan map coklat itu di atas meja, kali ini dengan hati yang lebih ringan. Rian membantu ibunya menyiapkan teh hangat. Di luar, suara hujan mereda. Udara malam menjadi sejuk dan damai. Sebelum tidur, Alia berdiri di depan jendela. Ia memandang langit gelap yang masih menyimpan sisa awan. Wajahnya lelah, tapi matanya tenang. Ia tahu perjuangan belum selesai. Masih akan ada orang-orang yang marah karena kebenaran dibuka. Masih akan ada fitnah yang mencoba kembali. Tapi setidaknya malam itu ia belajar satu hal yang sangat mahal. Bahwa orang sombong bisa membuat banyak orang diam. Tapi satu keberanian yang tulus bisa membuat kebohongan runtuh satu persatu. Dan seringkali orang yang tampak paling sederhana justru menyimpan kekuatan terbesar. Bukan kekuatan untuk menindas, tapi kekuatan untuk bertahan, melindungi, dan mengungkap apa yang selama ini disembunyikan. Jadi teman-teman, dari kisah ini kita belajar bahwa jangan pernah meremehkan siapapun hanya dari penampilan. Jangan merasa paling berkuasa, lalu seenaknya mempermalukan orang lain. Karena bisa jadi, orang yang kita anggap lemah itu justru memiliki harga diri, keberanian, dan jalan kebenaran yang pada akhirnya akan menumbangkan kesombongan. Sebab pada akhirnya, bukan suara paling keras yang menang, bukan jabatan paling tinggi yang bertahan, tapi hati yang tetap teguh di jalan yang benar. Dan sejak hari itu, setiap kali orang-orang melewati persimpangan pasar tempat semuanya bermula, mereka tak lagi mengingat bentakan Brahma. Mereka mengingat satu hal yang jauh lebih penting,
bahwa kebenaran mungkin berjalan pelan. Namun ketika tiba, ia membuat semua orang terdiam.